Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Alfarisi Nasution dengan NIM 10121132. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kinerja kelompok kami dalam membuat sistem detektor kebocoran gas berbasis IoT untuk keamanan rumah. Baik, untuk sistemnya kita bagi dua sub. Pertama ada subsistem website, lalu ada subsistem IoT. Untuk sub PIC dari website tersendiri, ada saya sendiri, lalu ada teman saya Yogi Arahman, lalu ada Gilang Herdiansyah Saputra. Lanjut lagi untuk PIC IoT ada Fadil Farhan Ridwan, lalu ada Muhammad Fadil Falahuddin, lalu ada Revan Syah Zaki, dan yang terakhir ada Rivaldi Bila Ramadan. Untuk konten yang saya bawa pada pembahasan kali ini ada 5. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada perancangan sistem, yang ketiga ada implementasi dan pengujian, yang keempat ada analisis dan pembahasan, yang terakhir ada kesimpulan dan rekomendasi. Poin pertama pendahuluan, teknologi IoT sedang menawarkan peluang besar dalam meningkatkan keamanan dari resiko kebocoran gas, dan kebocoran gas juga sulit banget terdeteksi nih, sehingga dapat membahayakan orang sekitarnya. Oleh karena itu, proyek ini menghadirkan sistem otomatis berbasis IoT yang menggunakan sensor gas MQ2 serta buzzer alarm serta modul lainnya. Diharapkan juga sistem ini dapat mendeteksi kebocoran gas sangat tepat, lalu mengirimkan notifikasi langsung ke perangkat pengguna serta memperkuat langkah pencegahan. Selain itu, sistem ini juga dirancang untuk mencatat data kejadian yang dapat digunakan untuk analisis dan pengembangan keamanan lebih lanjut. Untuk latar belakangnya tersendiri, keamanan rumah tangga ini kan sangat penting untuk mencegah bahayanya kebocoran gas LPG, yang dimana bisa menyebabkan kebakaran atau ledakan. Sebagai sumber energi yang mudah terbakar, gas memiliki resiko kebocoran yang serius jika tidak terdeteksi segera. Oleh karena itu, teknologi Internet of Things atau IoT menawarkan solusi inovatif dengan memungkinkan deteksi dini melalui perangkat yang terhubung secara real time. Sistem ini dapat memberikan peringatan langsung ke ponsel atau alarm, bahkan terintegrasi dengan pemadam kebakaran untuk respon cepat, sehingga potensi kebakaran yang dapat dicegah ini lebih efektif. Untuk identifikasi masalahnya, ada 4 di sini. Yang pertama, banyaknya sistem deteksi kebocoran gas yang digunakan saat ini masih bersifat konvensional dan manual. Lalu membutuhkan waktu lebih lama juga untuk mendeteksi kebocoran gasnya. Yang kedua, kurangnya pemantauan real time dan peringatan dini dalam sistem deteksi kebocoran gas konvensional pada lingkungan rumah tangga. Yang ketiga, resiko kebakaran dan ledakan akibat kebocoran gas ini itu melambat sehingga masih menjadi masalah yang signifikan, terutama pada rumah tangga. Yang terakhir, kurangnya integrasi sistem yang dapat memantau dan mengirimkan notifikasi otomatis ke perangkat pengguna untuk tindakan cepat. Lanjut ke tujuan, membangun sistem yang mampu mendeteksi kebocoran gas secara real time dan memberikan peringatan dini. Lalu dapat mengintegrasikan sistem detektor gas dengan perangkat mobile atau aplikasi yang dapat mengirimkan notifikasi secara langsung kepada pengguna. Yang ketiga, meningkatkan keamanan rumah tangga dan menyediakan solusi yang lebih responsif dan efektif dalam mendeteksi kebocoran gas. Yang terakhir, mengurangi resiko kebakaran dan ledakan akibat kebocoran gas dengan mengimplementasikan teknologi IoT dalam sistem deteksi gas. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Fadil Falahuddin dengan NIM 10111238. Saya ingin melanjutkan presentasi yang dijelaskan oleh Salman. Sekarang saya akan menjelaskan tentang penjelasan sistem, di mana di sini terdapat batasan-batasan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, jenis gas yang terbatas. Jadi, yang selanjutnya, jangkauan sensor. Selanjutnya, sistem ini sangat bergantung kepada internet. Selanjutnya, itu respons. Kelima, keandalan sensor. Selanjutnya, penempatan sensor. Yang selanjutnya, integrasi yang terbatas. Yang selanjutnya, eh, pemeliharaan. Yang selanjutnya, keamanan data. Nah, yang selanjutnya, yang ke-10 yaitu biaya. Jadi selanjutnya, kita lanjut ke perancangan sistem. Rich Picture System ini
berfungsi untuk menjelaskan sistem kerja dari detektor kebocoran gas berbasis IoT untuk keamanan rumah ini. Nah, jadi pada risk picture system ini, ketika ada kebocoran gas, sistem dari IoT akan mendeteksi kebocoran gas dari sensor yang terdapat pada sistem IoT. Selanjutnya, sistem tersebut akan mengirimkan sinyal kepada server. Lalu, server tersebut mengirimkan datanya ke website. Lalu, dari website mengirimkan notifikasi kepada user. Nah, setelah sampai user dapat melakukan tindakan tambahan. Nah, setelah itu pun website dan server akan mendata hasil kebocoran gas. Jadi, kapan aja sih gas ini bocor segala macam itu akan terdeteksi di server juga website. Gitu. Sekian dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh teman-teman saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadil Farridwan dengan NIM 101211133. Di sini saya akan menjelaskan tentang subsistem IoT. Seperti yang bisa dilihat pada PowerPoint di depan ini, subsistem IoT terdiri dari ESP32, sensor gas MQ2, LCD 1602 plus I2C, buzzer. Untuk ESP sendiri yaitu pin dari ke supply daya ke sensor, LCD, dan buzzer. Terus ada pin GND, ground system, untuk menyatukan semua komponen. Ini berfungsi untuk seperti power, untuk pin power. Lalu ada sensor gas MQ2, pin VCC dari MQ2 ini tersambung ke pin dari ESP32. Lalu ada pin GND ke pin GND di ESP32. Lalu kita menggunakan analog output, yaitu pin AO atau analog output ke pin D34 di ESP32. Lalu untuk LCD yaitu pin VCC ke pin VIN dari ESP32. Lalu untuk GND ke GND dari ESP32. Untuk SDA, pin SDA ini ke pin D21 pada ESP32. Lalu SCL ke pin D22 pada ESP32. Lalu untuk buzzer, untuk pin positifnya kita sambungkan ke pin D2 pada ESP32. Untuk pin negatifnya kita sambungkan ke pin GND. Untuk rangkaiannya bisa dilihat pada gambar yang tertera. Lalu lanjut ke komponen IoT. Di sini komponen IoT-nya terdiri dari ESP. Lalu ada LCD 1602 plus I2C. Lalu ada sensor gas MQ2. Lalu ada buzzer. Lalu di sini ada breadboard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Hirdiansyah Saputra. Di sini saya akan menjelaskan materi lanjutan dari yang sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu ada subsistem web. Yang pertama ada pemantauan real time, yang kedua ada manajemen penggunaan dan perangkat, yang ketiga ada penyimpanan dan analisis data, keempat ada notifikasi dan log insiden, yang terakhir ada integrasi layanan darurat. Selanjutnya ada komponen website. Yang pertama kita menggunakan framework Next.js. Yang kedua ada API, yaitu menjadi perantara komunikasi antara perangkat IoT, server backend, dan antarmuka. Selanjutnya ada MySQL yang digunakan untuk menyimpan data. Yang selanjutnya ada Tailwind CSS yang digunakan untuk memberikan style secara cepat dan responsif. Selanjutnya ada implementasi dan pengujian, yaitu ada proses implementasi. Yang pertama yaitu melakukan instalasi hardware, yang kedua ada persiapan software, dan yang ketiga ada integrasi sistem.
Lalu selanjutnya ada desain simulasi pengujian. Di gambar sebelah kiri yaitu ada sebelum mendeteksi gas, yang gambar sebelah kanan yaitu gas value akan meningkat dan apabila gas value sudah melebihi batas normal, maka sensor akan berbunyi. Selanjutnya yaitu ada desain simulasi pengujian, prototype. Di gambar sebelah kiri ada tampilan login websitenya. Di gambar sebelah kanan yaitu ada tampilan sebelum kebocoran gas. Lalu di sebelah kiri yaitu tampilan grafik sebelum kebocoran gas. Di gambar sebelah kanan yaitu adalah tampilan sesudah kebocoran gas, yaitu ada sebuah alert yang menjadi penanda bahwa gas level itu tinggi. Selanjutnya yaitu tampilan sesudah kebocoran gas, yaitu dari sebelumnya indikasi warna normal hijau dan ketika gas tinggi maka indikator warnanya menjadi merah. Lalu selanjutnya yaitu adalah tampilan raw data kebocoran gas, yaitu di sini ada gas levelnya, yaitu di sini, terus lalu di sini ada waktunya atau tanggal, bulan, dan tahun. Baik, di sini saya akan melanjutkan apa yang sudah dijelaskan oleh kawan saya sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan mengenai analisis dan pembahasan pemeliharaan dan pengembangan. Untuk pemeliharaan sistem, pada poin pertama atau pemeriksaan sensor gas, lanjut ada pemeriksaan koneksi IoT, dilanjut dengan pemeriksaan cetu daya, dilanjut lagi dengan uji sistem alarm, di mana hal-hal pemeliharaan sistem tersebut saling berhubungan. Lanjut ke pengembangan sistem, di poin pertama, ada integrasi dengan perangkat pintar lainnya, seperti penghubungan dengan smart lock atau smart lighting untuk otomatisasi rumah. Kedua, peningkatan keamanan data. Ketiga, ada fitur notifikasi tambahan atau melalui SMS atau WhatsApp. Keempat, ada analitik dan prediksi menggunakan machine learning. Kita lanjut, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, sistem detektor kebocoran gas berbasis IoT memerlukan pemeliharaan rutin untuk menjaga kinerja tetap optimal. Langkah-langkah seperti kalibrasi sensor, pemeriksaan koneksi IoT, dan pengujian alarm sangat penting untuk memastikan sistem tetap andal dalam mendeteksi kebocoran gas. Dengan pemeliharaan yang struktur, sistem dapat memberikan perlindungan yang maksimal bagi rumah dan penghuninya. Untuk saran, pengembangan sistem perlu difokuskan pada penambahan fitur inovatif, seperti integrasi dengan perangkat pintar lainnya, pengembangan aplikasi mobile lebih canggih, dan penerapan teknologi analitik untuk memprediksi potensi kebocoran gas. Dengan langkah ini, sistem dapat terus relevan, meningkatkan kenyamanan pengguna, dan menjadi solusi keamanan rumah yang lebih modern dan efektif. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kelompok 1, saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, nama saya Yogi Rahman dengan NIM 1012136 dengan rekan saya. Saya Revansyah Zaki Firasyan dengan NIM 1012128 Dengan rekan saya ya. Nama saya Balgira Ramadan dengan NIM 10121130. Kami akan mendemonstrasikan sistem detektor kebocoran gas. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian komponen IoT yang kelompok kami gunakan. Yang pertama di sini ada namanya SP32. Lanjut yang hitam ini itu namanya IC2 beserta dengan LCD-nya. Dan untuk yang tengah ini yang bulat itu adalah buzzer namanya. Dan dudukan yang kita pakai itu namanya yang putih ini breadboard. Dan satu lagi untuk alat pendeteksi si gasnya kita menggunakan gas sensor MQ2. Saya akan mendemonstrasikan pada bagian subsistem IoT. Di sini terdapat bunyi deteksinya, berarti pada bagian IoT sudah terdeteksi dengan baik. Setelah alat deteksi kebocoran gas berbunyi, selanjutnya datanya akan disimpan ke dalam website
Di sini kita akan login terlebih dahulu. Untuk username-nya adalah admin dan passwordnya admin 123. Di sini yang pertama lingkaran ini adalah indikator gas level, di mana yang berwarna hijau ini adalah memberitahukan bahwasanya tidak adanya kebocoran gas. Selanjutnya saya akan mendemokan ulang untuk gasnya. Tadi ada peringatan bahwasanya kebocoran gas terjadi.